Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kompresi dan ekspansi pada proses termodinamika. Pada ilustrasi yang tampil di layar Anda, ini menjelaskan gimana sih proses pembakaran yang terjadi pada ruang bakar ya. Di situ terdapat 4 langkah, dari proses 1 hisap, 2 kompresi, 3 usaha, dan keempat adalah buang. Anda perhatikan dari laju aliran bahan bakar maupun udara yang kemudian masuk ke dalam ruang bakar, yang kemudian menekan maupun mengembalikan poros engkol menuju dari TMB ke TMA seperti itu, kemudian yang mengakibatkan perubahan tekanan. Jadi di sini nanti kita akan membahas gimana sih kalau kompresi ataupun ekspansi dikupas dalam pembahasan termodinamika seperti itu ya. Yang pertama adalah kerja pada sistem silinder untuk proses kerja kompresi. Seperti yang dilihat tadi ya, bahwasanya pada proses kompresi, hisap kompresi. Ketika kita ngomong kompresi, maka ada volume 1, yakni volume yang lebih besar terhadap volume yang lebih kecil karena naik dari TMB ke TMA. Kemudian di sini yang diketahui adalah sistem. Ingat, dulu kita sudah pernah membahas sistem, bahwasanya sistem itu adalah suatu bentuk benda ataupun komponen yang ingin kita amati. Jadi yang kita amati dalam sistem ini adalah pada proses di dalam prinsip kompresi ini saja, di dalam sekeliling silinder ini saja. Nah, kita ketahui bahwasanya ya pada proses kerja kompresi ini yang awalnya pada V1 ini memiliki diameter atau volume yang jauh lebih besar ya, menuju ke volume 2 yang semakin ke kiri. Artinya apa? Akan terjadi proses pengecilan volume. Kemudian ya, karena kita mengenal persamaan W itu adalah integral F kalikan dx, yang mana F itu merupakan gaya. Gaya kita mengenal adalah tekanan yang dikalikan dengan luasan, sehingga P dikalikan dengan A. Maka kita pindah ke arah sini, yang mana kerja dapat diartikan sebagai integral P dikalikan A untuk nilai F-nya dan dikalikan dengan dx. Perhatikan di sini karena x merupakan jarak, sehingga ketika ada luasan dikalikan dengan jarak akan mengakibatkan adanya perubahan daripada volume itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan W atau kerja di sini adalah integral P dikalikan dengan dV. Nah, untuk nilai W ini kita masih belum bisa mengetahui berapa sih nilainya ketika kita belum dapat menjelaskan fungsi P terhadap V-nya. Nah, dalam dalam konsep kompresi ini ya, khusus pada kompresi tekanan ini dinyatakan konstan. Nah, jadi kita asumsikan sebagai konstan, tekanan sama dengan konstan, sehingga W sama dengan, karena ini konstan, maka tekanan tetap P1 sama dengan P2, maka ditulis P saja. Kemudian diferensial daripada dV atau V2 minus V1. Nah, karena tadi ya diketahui bahwasanya nilai V2 kurang daripada V1, harusnya kan seperti itu. Tapi tadi pada kondisi untuk kompresi tadi adalah V2 jika dikurangi dengan V1 nanti nilainya kurang dari 0, karena tadi kan dari V1 ke V2 itu semakin mengecil, maka di sini bisa dinyatakan kalau W kompresi itu kurang dari 0 atau ini. Nah, dianalisa dari gambar ini aja sudah tahu, yang artinya kerja pada kompresi ini diberikan kepada sistem dari sekeliling. Maksudnya apa? Maksudnya nilai kompresi ini ya adalah nilai kerjanya atau W-nya itu didapat dari bantuan sekeliling. Dari sekeliling ini kata kutipnya adalah adanya tekanan dari poros engkol. Nah, sistemnya tadi apa? Adalah pada daerah di dalam silinder tersebut.
Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya kalau kita ngomong ekspansi ya, kalau pada ekspansi dari hisab, kemudian kompresi, ekspansi adalah usaha. Jadi usaha yang awalnya volumenya kecil menuju yang lebih luas atau volumenya bertambah. Pada ekspansi rumusnya pun sama, yakni W ekspansi sama dengan integral V1 ke V2 pada tekanan dikalikan dengan diferensial V. Yang mana ya, kalau pada tadi kondisi yang kompresi tadi itu nilai V1-nya di sini ya kan, V2-nya sini. Nah, kalau kita sini V2-nya lebih besar daripada V1 ya kan, sehingga V2 min V1 nanti pastinya lebih besar daripada 0. Sehingga kalau kita ngomong di sini W ekspansi itu lebih besar dari 0, artinya apa? Pada sistem, pada sebuah proses pembakaran di ruang bakar ini, di piston silinder ini nantinya akan menghasilkan sebuah kerja. Maka artinya dia sistem memberikan kerja. Sehingga bisa dikatakan kalau pada proses kompresi tadi ya, kerja itu diberikan ke sistem karena tadi kurang. Jadi kerja dari proses engkol menuju ke sistem, dalam kata lain adalah pada sistem silinder tadi. Sedangkan kalau W-nya positif atau lebih besar daripada 0, itu kerjanya dilakukan oleh sistem, maka sistem yang memberikan kerja ke sekeliling. Seperti itu. Nah, ini lanjutnya adalah untuk gas ideal. Adalah suatu kondisi gas yang memenuhi persamaan PV sama dengan RT, PVM RT. Jadi untuk materi sebelumnya kita mengenal M atau molekul daripada berat suatu atom ya, itu didapat pada tabel A1. Jadi untuk mendapatkan persamaan gas ideal ini kan R-nya, konstanta gas universal atau gas idealnya, maka bisa diperoleh dari rumus ini. Yang mana nah ini adalah untuk konstanta gas universalnya, ini sudah ketentuan atau konstanta yang universal yang memang telah disepakati secara internasional. Nah, untuk persamaannya PV sama dengan RT. Ketika R-nya bentuknya seperti ini, maka harus dikalikan dengan beban daripada molekul itu sendiri. Jadi ketika R-nya tidak ada rata-rata, maka kita yang gunakan adalah rata-ratanya ini, konstanta gas universalnya dibagi dengan berat molekulnya itu sendiri. Nah, langsung ke contoh. Ini sama saja seperti yang tadi, sehingga kalau mencari PV sama dengan RT ya tinggal mengkalikan saja. Nah, untuk contoh soalnya, pertama adalah kita mengenal dulu soalnya seperti apa. Pahami soalnya ini British atau SI satuannya, supaya nanti kita lebih memudahkan untuk mengetahui tabel yang digunakan, tabel British atau tabel SI. Kemudian kita tulis apa saja yang diketahui di sini. Yang pertama adalah ini ideal ya, sebanyak 5 lbm atau pound mass dalam silinder torak. Ada tekanannya, ada temperaturnya sama-sama pada kondisi 1, tingkat keadaan 1. Diketahui di sini V2 itu nilainya setengah daripada V1. Nah, karena kita akan menghitung kerja kompresi, ini ada 3 kondisi. Yang pertama, jika tekanan konstan, jika temperatur konstan, dan jika diketahui PV pangkat N-nya adalah konstan. Maka langkah yang paling mudah adalah kita tulis dulu ya, apa saja yang diketahui. Kemudian gambarkan ilustrasinya dalam sebuah piston silinder. Ya, kemudian ada udara yang masuk, ada kerja karena kita ngomong kompresi, W-nya masuk ya ke dalam sistem. Di sini ada sistem massa atur. Oke, ditanya apa saja. Kemudian tadi ingat karena yang diketahui di sini adalah WA pada tekanan yang konstan. Ingat pada tekanan konstan ini rumusnya tadi sudah ada di awal, jadi tidak saya jelaskan lagi ya. Maka P sama dengan V2 min V1. Di sini tadi diketahui P2-nya karena P2 sama dengan P1 ideal kan tadi ya, konstan, maka
P1-nya tadi ada nilainya. Oke, checklist ada ya. Kemudian untuk gas idealnya ya, kita di sini yang memiliki tekanannya ada. Volume spesifik di sini belum. Konstanta gas universal kita nanti bisa dibantu dari nilai konstanta gas universal udara ya, yang dibagi dengan molekulnya atau berat bebannya. Kemudian untuk temperatur satu tadi kan sudah ada juga, jadi tidak ada masalah. Nah, jadi yang pertama adalah kita mencari volume spesifiknya dulu. Untuk mendapatkan volume spesifik, kita membutuhkan bantuan ini, konstanta gas universal untuk udaranya. Nah, perlu diketahui tadi yang rumusnya untuk air udara, maka konstanta gas universal dibagi dengan molekuler daripada udara ya. Sehingga ini dicek di mana? Di tabel A1. Nah, nilainya ada, tinggal Anda mengkalikan, tinggal dibagi saja. Ketika sudah dapat nilai R-nya, maka tinggal memasukkan dalam rumus ini. Maka V1 diperoleh daripada konstanta gas universal ini dikalikan dengan T1 dibagi dengan P. V1-nya sudah ketemu. Tadi kan diketahui bahwasanya V2 itu nilainya setengah daripada V1. Ketika V1, ingat ya, V1 ini adalah volume spesifik. Jadi belum diketahui masanya. Nah, massa di sini tadi dalam soal sudah diketahui pula ya. Jadi ini ada masanya, diingat. Sehingga yang kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan P dikalikan dengan V2 min V1, nah itu adalah volume, bukan volume spesifik. Sehingga volume itu diperoleh dari massa dikalikan dengan volume spesifik ini. Oke, sehingga diperoleh nilai volume saja. Kalau volume spesifik pasti dia ada embel-embel untuk satuannya per satuan massa. Bisa lbm atau pound mass, bisa juga kilogram dan sebagainya. Nah, sehingga dapat V1 maka dapat juga nilai V2. Untuk nilai kerjanya atau W-nya tinggal kita memasukkan saja. Ingat ya, ketika dalam kondisi seperti ini ya, ini satuannya kan pound force per inch kuadrat yang dikalikan dengan nanti feet kubik, maka kita membutuhkan bantuan untuk menghilangkan yang namanya inch ya. Inch, maka kita menggunakan bantuan 144 inch kuadrat per feet kuadrat. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat daripada konversi satuan. Nah, coba dibuka pada buku Mohan J. Sapiro-nya ya. Kemudian, nah, setelah dikalikan, maka kita bisa mengkonversi bahwasanya 1 BTU itu adalah 778 pound force feet. Maka, Anda perhatikan ketika kita mengenal kompresi, maka nilainya pasti di bawah 0. Ya tadi itu, karena kerjanya masuk ke dalam sistem. Kalau untuk yang W pada proses temperatur konstan, jadi yang tadi adalah pada tekanannya konstan, kalau yang ini pada temperaturnya yang konstan, berarti T1 sama dengan T2. Ingat kembali ke gas ideal, karena tekanannya di sini bukan tekanan konstan, maka kita minta bantuan untuk untuk merumuskan tekanan di sini, yakni P sama dengan MRT per V. Tadi kan PV sama dengan MRT itu ya. Sehingga menghilangkan P adalah M kalikan dengan R dikalikan dengan T dibagi dengan V. Nilai ini semua sudah didapat pada proses sebelumnya. Jadi saran saya, sebelum melanjutkan ke sini tadi dicek dulu untuk angka-angkanya ya. Masanya tadi ada ya. Kemudian untuk integral daripada dV atau kita ngomongnya nanti adalah ln V2 per V1 ya. Nah, karena tadi V2 per V1 itu kan V2 itu kan nilainya adalah setengah daripada V1 atau 0,5 kalikan V1, maka saya tulis seperti ini saja, 0,5 V1 dibagi dengan V1. Nah, kita masukkan dulu angkanya, massa dimasukkan, kemudian konstanta gas universalnya juga dimasukkan, nah, kemudian temperaturnya juga kita masukkan. Sudah selesai, seperti itu aja. Untuk konversi satuannya tinggal mencocokkan. Nah, seperti ini karena ini kondisinya pound mass, maka
yang atas dengan yang bawah dicoret. LBF ataupun fosfit, tinggal mencari satuan apa yang menyatakan kerja. Karena kondisinya betis, maka satuannya adalah BTU. Selanjutnya kita akan mencari nilai W atau kerja pada proses PV pangkat N sama dengan konstan. Ingat, di sini kita asumsikan C konstan sehingga PV pangkat N sama dengan konstan itu nilainya adalah P1 V1 pangkat N sama dengan P2 V2 pangkat N. Ingat ya, C adalah konstan. Sehingga tinggal memasukkan saja rumus ya kan. Untuk W adalah konstan ya, didapat daripada integral V2 V1 P kalikan dV. Sehingga konstan tadi atau kita ngomongnya adalah P1 V1 pangkat N. Nah, itu konstannya dimasukkan. Sehingga terjadilah rumus yang di bawah, yaitu W sama dengan P2 V2 N dikalikan dengan V2 pangkat 1 min N. Nah, tinggal memasukkan angka-angkanya saja sesuai dengan rumus yang di atas. Nah, plus coba tulis ulang sehingga Anda bisa lebih paham. Setelah diperoleh rumus di bawah ini, yakni W sama dengan P2 V2 min P1 V1 per 1 min N, maka kita tinggal mengisi dari angka-angka yang ada di soal. Nah, ingat ya, untuk nilai P1 karena satuannya masih LBF atau pound force per inch kuadrat, maka kita perlu melakukan konversi satuan supaya satuannya nanti bisa berubah. Berubahnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ingat, karena kita mencari dalam satuan untuk kerja pada kondisi betis, maka yang digunakan kan BTU. BTU itu kan LBF feet. Padahal dalam soal itu masih inch. Maka carilah satuan yang ada inch-nya. Maka diketahui untuk menghapus inch kuadrat, maka LBF per inch kuadrat itu adalah 144 LBF per feet kuadrat. Kemudian ketika sudah, tinggal memasukkan tadi, tinggal menghitung ulang, kemudian menyamakan dengan satuannya. Ingat ya, satuan untuk kerja adalah BTU dalam satuan British. Setelah perhitungan dari soal A, B, dan C diperoleh, maka kita bisa membuat sebuah diagram PV yang mana diketahui tadi pada A itu diketahui W-nya adalah pada tekanan konstan, maka gambarnya adalah yang paling bawah pada satu baris di tekanan konstan. Kemudian untuk yang B adalah pada temperatur konstan dengan nilai W sama dengan min 125, maka agak melengkung di atasnya. Sedangkan pada PVN sama dengan konstan, maka agak melengkung lebih di atasnya lagi ya. Dari sini bisa kita pahami ya. Sekian untuk materi pada pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.